Assalamualaikum anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Jika di bab 1 kalian bertemu dengan Bu Dewi, untuk bab 2 kali ini kita akan bertemu dengan Bu Yuni. Bab 2 kali ini kita akan menggambar ilustrasi. Kidot ya. Baik, di bab 2 tentang seni budaya dan prakarya di kelas 8 kita akan membahas mengenai menggambar ilustrasi. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu alur pembelajaran pada kesempatan kali ini. Menggambar ilustrasi, yang pertama yang harus kalian pahami adalah tentang konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kemudian, alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Dan yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi ini adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Bagaimana gambar ilustrasi yang baik? Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi yang sangat membantu dalam mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Adapun mengenai objek dalam gambar ilustrasi, dia bisa berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar tersebut bisa berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa objek gambar yang berbeda. Ini ya contoh dari objek gambarnya. Kita ada mengenal fauna, ada juga objek manusia, dan juga objek tumbuhan. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini kita bagi lagi menjadi 5. Yang pertama, ada gambar ilustrasi kartun. Yang kedua, ada karikatur. Yang ketiga, ada komik. Dan yang keempat, ada karya sastra. Dan yang kelima ada vignette. Yuk kita lihat penjelasannya. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi tentang cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun yang terkenal seperti Gareng, Petruk, Bagong, dan lain sebagainya. Biasanya gambar kartun ini dapat kita lihat dalam bentuk hitam, putih, ataupun berwarna. Yang kedua, kita akan mengenal karikatur. Karikatur itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat kita ambil dari tokoh manusia maupun hewan. Jadi untuk karikatur ini biasanya dia akan mengandung kritikan dan sindiran ya. Yang ketiga adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik ini biasanya dituangkan dalam buku maupun lembaran. Pasti kalian sudah sering ya membaca komik. Kemudian, yang keempat adalah karya sastra. Karya sastra ini tentu tidak asing lagi ya bagi kalian ya. Sudah kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Karya sastra ini bisa berupa cerita pendek, puisi, maupun sajak. Adapun, untuk menarik minat orang membaca biasanya disertai dengan gambar ilustrasi untuk karya-karya sastra tersebut.
Yang kelima adalah vignette, adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Teknik dalam menggambar ilustrasi. Untuk teknik dalam menggambar ilustrasi kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teknik kering. Dalam menggambar ilustrasi dengan teknik kering, kita tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Jadi namanya saja teknik kering. Ya, jadi alat yang digunakan adalah pensil, pulpen, arang, dan krayon. Yang kedua adalah teknik basah. Media yang kita gunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Cara-cara dalam menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kalian buat. Ya, tadi apa kalian mau milih komik ya, atau mau milih vignette dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir, kalian berikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Ya, baik. Cukup sekian ya materi bab 2 pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan tetap semangat anak-anakku.